Absen dulu. Alfania, Aurora, Bintang, belum. Teresia, Feby, belum juga. Ladies, Imami, Nais, Nova, Novi, Yudis. Oke. Oh, sebentar. Sekarang yang teman-teman online. Bentar ya teman-teman yang online, saya coba oh ya. Oke, yang online Aninda ada? Hadir, Pak. Oke, Arinur? Hadir, Pak. Oke, Mustika? Hadir, Pak. Oke, Namel? Hadir, Pak. Oke, Safety? Safety nggak ada. Sofi? Hadir, Pak. Oke, Trisna? Hadir, Pak. Oke. Oke, 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 oke. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, teman-teman, kita masuk ke agenda selanjutnya. Kemarin jurnal pengeluaran kas sudah selesai semua ya? Ah, ada yang belum? Oke, yang belum menyelesaikan jurnal kas keluar, silahkan bisa diselesaikan. Nah, yang sudah selesai kita akan lanjut ke selanjutnya adalah kita akan menyusun kartu persediaan terlebih dahulu ya. Oke, yang kemarin untuk yang online sama offline yang pemakaian bahan baku sudah apa belum transaksinya? Udah ya? Yang dimasukkan ke jurnal umum sudah? Sudah ya? Yang online gimana? Sudah? Sudah ya? Oke, berarti insya Allah aktivitas terkait dengan apa untuk kartu persediaan sudah ada ya. Jadi saya akan share screen dulu sebelum teman-teman melanjutkan ya. Jadi ingat teman-teman, yang diminta adalah untuk kartu persediaan ini itu menggunakan metode FIFO ya. Jadi metode first in first out. Jadi bukan metode average. Jadi karena ini ya ada perbedaan dalam penggunaan metode average maupun metode FIFO ya. Bentar. Oke. Nah, ini adalah contoh kartu persediaannya. Jadi kita ada dua kartu persediaan, yaitu ada persediaan kain dan juga ada persediaan kaos ya. Jadi nanti silakan kalian bisa mengisi ini sebelum lanjut ya. Oke, jadi untuk cara pengisiannya seperti apa ya? Jadi nanti teman-teman untuk cara mengisinya, yang pasti keterangan ini ya, keterangan ini bisa kalian isi sesuai dengan transaksinya. Misalkan ya kemarin ada pembelian dari PT ABC gitu ya, kemudian ada UD Wangi dan ada retur pembelian dan lain sebagainya. Nah itu tinggal ditulisi keterangannya seperti itu aja ya. Jadi misalkan di sini
November entah tanggal berapa ya, kemudian ada PT ABC. Nah, dia melakukan pembelian ya kan, misalkan nih pembeliannya adalah unitnya 100 ya. Terus yang offline bisa kelihatan enggak di share screen-nya? Oh, terlalu kecil. Si. Gini cukup? Oke, itu ya. Nah, oke, misalkan pembeliannya adalah 100. Kemudian misalkan nih harga per unitnya adalah misalkan 100.000 ya. Otomatis pembeliannya jumlahnya ya simpel aja sebenarnya ya. Tinggal sama dengan 100 dikali dengan 100.000. Maka ini akan menjadi saldonya. Kalau tidak ada saldo dari transaksi sebelumnya ataupun dari saldo awalnya. Oke ya. Nah, ini. Nah, kemudian teman-teman, ketika ada pembelian lain, misalkan nih dari, saya buat aja dari ini ya, dari PTX gitu ya. Dari PTX. Nah, misalkan ada pembelian misalkan 50 ya. Harganya kemudian misalkan 110.000 ya. Kemudian akhirnya, nah ini kita kalikan aja. Nah, maka di sini teman-teman, kalian bukan berarti langsung di saldonya itu menulis 150, enggak. Tapi yang kalian tulis adalah pertama 100 dulu, kita tulis yang ini dulu, yang atas ini. Ini ditulis dulu, ya. Ada 100 dengan kita punya stok 100 piece dengan harga 100.000, kemudian ditambahkan dengan adanya stok baru 50 dengan harga per piece-nya adalah 110.000. Nah, seperti ini jadinya. Ya. Nah, jadi akan ada dua jenis stok. Sampai sini bisa dipahami enggak yang online sama offline? Bisa ya? Yang online aman? Kalau ada yang mau tanya langsung aja bisa open mic atau bisa tulis di chat ya. Oke, nah kemudian misalkan ada transaksi retur, ya, ada transaksi retur. Nah, ini harus dilihat dulu. Jadi misalkan ada retur, ya, ada retur misalkan sebanyak misalkan 20 piece, ya, dilihat dulu tuh yang diretur itu dari transaksinya yang mana. Jadi kita nggak bisa asal ngurangin aja langsung. Oh, ada retur misalkan 20 piece, gitu ya. Langsung kalian ini ya mengurangi di salah satunya seenaknya sendiri, nggak bisa. Tapi harus dilihat dulu transaksinya. Dia ini returnya ke atas transaksi kita dengan perusahaan mana? Ya, apakah dari ABC ataukah dari PTX? Nah, itu harus dilihat dulu. Jadi nggak bisa asal kita kurangkan langsung, gitu ya. Misalkan nih returnya atas transaksi PT ABC misalkan ada 15, otomatis ya kita akan menggunakan harga yang 100.000 yang akan kita kurangkan ya. Jadi 15 dikali dengan 100.000. Nah, otomatis di sini berkurangnya adalah 100 ini dikurangi dengan 15, gitu ya. Berarti ada 85 ya. Kemudian dengan harga 100.000, sorry ya, dengan harga 100.000, kemudian akhirnya tinggal dikalikan aja. Nah, kemudian yang 50 ini tetap harus dituliskan lagi. Jadi nanti misalkan kayak, lupa, berarti kalau misalkan kita beli 5 kali harganya berbeda-beda, berarti kita punya 5 kali penulisan stok di kain, benar. Seperti itu. Dan nanti teman-teman, misalkan ya ada pemakaian bahan baku. Misalkan bahan baku dipakai 30. Mana yang kita keluarkan terlebih dahulu? Yang kita akan menggunakan, benar sekali, kita akan menggunakan stok yang 85. Ingat, yang masuk pertama kali itu yang akan kita keluarkan, itu FIFO. Ya, jadi 30 ketika ada pemakaian, kita akan langsung menggunakan harga yang 100.000 dulu. Kita habiskan dulu stoknya yang 100.000.
Ya, otomatis 85 dikurangi dengan 30. Nah, stoknya tinggal 55. Nah, jadi nanti tinggal dikalikan aja. Nah, oke Pak. Nah, kemudian ingat, yang ini jangan lupa untuk ditulis kembali. Loh Pak, kalau misalnya pemakan itu sisanya 55 yang stok terakhir ya. Pak, kalau misalkan dipakai tiba-tiba misalkan dipakai ini ya, dipakai 60 misalkan. Dipakai 60 berarti gimana Pak caranya? 55 sama 5. 55 pakai harga yang 100.000, yang 5-nya pakai harga 110.000. Jadi nanti di sini yang tersisa adalah tinggal stok ini aja, yang 110.000. Yang 100-nya mana? Sudah habis terpakai oleh pemakaian yang pertama. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau ada pembelian lagi misalkan dari PTY ya sudah sama aja, ya kan? Kalau misalkan beli lagi harga 30, ya kan? Kemudian 100.000, ya. Nah, otomatis nanti di sini akan keluar 45 sama 30. Nah, itu dia. Jadi akan terus seperti itu. Ya, itu cara pengerjaan kartu persediaannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Mbak Sofi. Kalau semisal harganya sama itu nggak bisa dijadiin satu ya? Kalau harganya sama, Iya. sebenarnya kalau kita melihat konsep FIFO Mbak, karena meskipun harganya sama, ya kan, tapi kan ini waktu pembeliannya kan beda, ya kan. Jadi ibaratnya kalau FIFO itu intinya stok yang paling awal masuk, berarti stok yang paling lama itu yang kita keluarkan terlebih dahulu, ya kan. Jadi secara pencatatan itu secara konsepnya ya, secara konsepnya otomatis itu akan ada pemisahan, tapi secara praktek di lapangan selama kita bisa membedakan mana yang stok lama dan stok baru meskipun harganya sama, dalam pencatatan jadikan satu yang nggak ada masalah sebenarnya ya. Tapi sekali lagi kita harus tahu mana yang stok lama, mana yang stok baru. Nah itu, jadi yang harus dikeluarkan intinya adalah stok yang lama. Tapi dalam pencatatan, kalau dari saya pribadi, kalau memang harganya sama, monggo aja. Tapi agak trikinya adalah ketika dari supplier yang berbeda. Kan seperti itu ya. Jadi dalam pencatatannya, secara konsep kita boleh menggabungkan sebenarnya kalau harganya sama, selama kita bisa tahu mana yang stok lama dan mana stok yang baru. Gitu ya, Mbak Sofi ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sampun? Pemakaian maksudnya urut ya, Pak? Apa? Pemakaian. Ya, jadi untuk urutan transaksinya juga sama teman-teman di sini ya. Jadi nanti kalian harus mengurutkan dulu ya, mana ada pembelian bahan baku, ingat juga ada transaksi retur, ingat juga ada transaksi pemakaian bahan baku. Nah itu jadi harus di ini ya, sekali lagi pencatatannya juga urut sesuai dengan tanggal transaksinya. Oke, kalau memang nggak ada yang ditanyakan lagi teman-teman, silakan yang jurnal khususnya yang kemarin JKK sampai dengan jurnal umum untuk transaksi pemakaian bahan baku yang belum selesai bisa diselesaikan ya, sambil juga usahakan bisa diselesaikan pada pertemuan hari ini ya, kemudian bisa langsung kartu persediaannya. Oke, itu ya agenda kita untuk hari ini, jurnal kas keluarnya sampai dengan transaksi pemakaian bahan baku ya, itu akan disilakan bisa diselesaikan. Kemudian kalau sudah selesai langsung saja ke kartu persediaan. Dan kemudian kalau misalkan teman-teman yang kartu persediaannya sudah selesai, bisa langsung dilanjutkan ke halaman 42, yaitu aktivitas transaksi yang terkait dengan penjualan selama bulan November 2014. Ya, dilihat lagi ya terkait dengan fakturnya.
Nah, itu nanti kalau sudah ada yang sampai jurnal penjualan, kalau ada yang dibingungkan, langsung tanya aja, baik teman yang offline atau online, nanti saya jelaskan dulu. Ya, jadi sekarang kita fokus selesaikan JKK sama JU-nya, kemudian selesaikan kartu persediaannya dulu. Pak, izin bertanya, Ya, silakan Mbak Ari. kalau faktur penjualan tunai itu masuk apa penerimaan kas, Pak ya? Apa tetap penjualan? Kalau penjualan secara tunai itu langsung Ya, masuk jurnal ini, jurnal kas masuk. berarti penerimaan kas, Pak ya? Ya, kalau transaksinya itu secara kredit, otomatis masuk ke jurnal penjualan. Ya, Pak, boleh Ya. minta tolong dicekkan yang kartu persediaan punya saya, Pak. Oh, sudah selesai. Bentar ya, tak cek. Baik, Pak. Mbak Ari. Kemarin jurnal pengeluaran kasnya sudah saya cek ya, Sudah, Mbak Pak. Ari. Sudah ya, oke. Berarti kita langsung ke kartu persediaan kain. Oke, ada PT ABC, ada PT ku, terus ketambahan sama Ude Wangi, oke, terus ada Ude Banyumas, jadi ada 4 harga, oke, terus ada retur. Oh ini Mbak, yang retur UD Rafioda itu Mbak. Nah Ya, itu kan, jadi kan pembelian Rafioda itu kan yang pertama, retur yang pertama itu kan terjadi di tanggal 3 kan ya, retur PT ABC kan ya. Nah itu kan akhirnya mengurangi yang 100 menjadi 90 kan. Nah, itu sudah oke. Nah, cuman akhirnya yang Rafioda itu kan ada pengembalian sebesar 15 ya. iya Nah, 15. nah 15 itu Mbak bukan dikurangkan ke stok yang 90. Terus yang apa? Yang waktu pembelian kita di UD Rafioda. Yang Itu waktu yang pembelian UD Rafioda itu kita apa namanya? Kalau nggak salah yang itu tanggal 4 itu Mbak. yang 110 itu, Pak ya? Yes. Nah, jadi 15 itu dikurangkan ke stok yang 110 ini, Mbak. Berarti yang 90 sama 125 itu tetap, Pak. Tetap. Jadi yang 75 itu tetap 90, 125 tetap, tapi yang kita retur itu adalah stoknya yang kita beli di UD Rafioda ini. Sehingga yang berkurang adalah yang stoknya 110 itu. Jadi tinggal 110 kurangi 15. Nah, itulah nominal stok yang kita punya untuk di Rafioda jadinya. Gitu ya. Iya, Pak. Itu tinggal diperbaiki aja ini. Kalau dari pencatatan yang apa namanya? Returnya sudah oke, tinggal yang stok 110 ini sama yang stok 75 ini dikembalikan jadi 90, yang 110 itu dikurangi dengan 15. Oke, kemudian ini ada PT ABC lagi. Terus ada pemakaian bahan baku. Nah, ini Mbak, di tanggal 9 pemakaian bahan bakunya juga kurang tepat, Mbak. Coba ini, saya minta tolong Mbaknya perbaiki dulu yang tanggal 7 sama tanggal 8-nya, Iya, Mbak. iya, Pak. Tapi kalau yang apa pemakaian bahan baku itu tetap ya yang dari saldo yang atas, misal yang apa
pertama kali masuk itu tetap. Ya, benar, tetap. Oh ya, baik Pak. Coba dibetulin dulu, soalnya yang pemakaian bahan bakunya ini ada yang keliru. Cuman biar tahu pas yang tanggal 7 sama tanggal 8-nya itu diperbaiki dulu anunya, nominal satuan unit stoknya. Ya, baik Pak, terima kasih. Nanti kalau sudah yang nomor 9 ini kita bahas ya, karena yang nomor 9 ini yang pemakaian bahan bakunya ini caranya Mbak Ari salah ini soalnya. Ya, baik Pak. Ya, sudah Pak. Oke, nah itu Mbaknya coba lihat yang poin 9 pemakaian bahan baku ya. Yang pertama ini kan Mbaknya menggunakan 90 ya, dengan yang harga 400.000. Nah setelah itu Mbaknya nggak bisa langsung pakai 210 sama 200, karena yang harus Mbaknya keluarkan dulu adalah 125 yang 425.000 itu harganya. Jadi setelah 90 ambil stok yang 125 dengan harga 425, setelah itu pakai 95 yang harga 420 lagi, kemudian keluarkan yang 115 pakai harga 420. Jadi seperti itu pengeluarannya sesuai dengan jumlah stoknya. Maksudnya pengeluarannya sesuai apa Pak? Gini, kan itu kan kalau Mbaknya lihat di halaman 8, di tanggal 8, itu kan Mbaknya melihat ada stok 90, 125, 95, 115 sama 125 kan? Iya. Nah, otomatis penggunaan pertama adalah Mbaknya sudah benar pakai yang stok 90. Penggunaan selanjutnya pakai yang 125 itu dulu dengan harga 425. Ya kan? Nah, 90 tambah 125 kan belum 500. Tambahkan dengan 95 yang 420. Nah, jadi nggak langsung 90, 210, 200 enggak. Tapi sesuai dengan urutannya. Nanti sebenarnya tetap bakal tersisa 50, 425 ini benar, cuman untuk penulisan yang di pemakaian bahan bakunya itu yang keliru. Agak bingung maksudnya penulisan yang gimana Pak? Oh gini ya, sih tak coba ya, tak share screen di template saya aja biar nggak bingung. Oke. Ini ya. Nah, saya coba ini saya hapus dulu aja biar nggak membingungkan. Oke, terus ini ya. Nah, tadi kan Mbaknya ada ini kan, Mbak, ada 90, terus ada 125, ada berapa lagi tadi itu? 95. Ada 95, oke. Ya, ada 95, ada 115 sama 125 kalau nggak salah ya. Nah, otomatis kan penggunaan kita kan yang kita pakai kan 500 piece ya. Jadi yang pertama kita ambil stok yang 90. Otomatis 90 ini habis kan? Iya. Nah, akhirnya selanjutnya kita pakai yang stok 125. Yang ini. Habis kan? Nah, habis itu kita ambil stok yang 95. Yang ini. Iya. Nah, kemudian kita ambil lagi stok yang 115. Yang ini. Iya. Ya kan? Nah, ini ada berapa? 425, berarti kurang 75. Barulah di bawahnya 75 untuk menggunakan harga yang ini. Nah, penulisannya kayak gini jadinya nanti, Mbak. Nah, ini nanti bakal ada penjumlahannya bahwa pemakaiannya sebesar pemakaiannya sebesar 500. Oh, yang di kolom keluar itu berarti dirinci satu-satu gitu ya Pak? Yes, dirinci sesuai dengan ketersediaan stoknya yang ada di sini. Tapi untuk hasil saldo yang akhir tetap sama Pak ya, cuma penulisannya yang keluar. Bener. Dan kan yang terakhir tetap yang tersisa kan 50 dengan harga yang ini kan? Ya. Nah, tetap. Kalau ininya sudah, kalau yang untuk penulisan saldonya udah benar,
Cuman untuk cara penulisan penggunaannya yang tadi masih keliru. Itu Oh ya. iya, ya Oke. baik. Ya, Tadi gimana? bawah-bawahnya Oh ya. mm-mm. Ada Pak terus koreksi. ya bawah-bawahnya. Hmm, 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 hmm. 50, 110, 15, 125, 110. Oke, sebentar. 125. Oke, kemudian itu hmm, hmm. Kalau kalau apa namanya, ke bawahnya sudah oke Mbak, cuman tinggal yang bagian pemakaian bahan bakunya aja yang diperbaiki, itu aja ya. Sama jangan lupa nanti di kolom terakhirnya dikasih totalnya ya untuk setiap habis pemakaian bahan baku ya. Total Nah, jumlahnya kan Pak. jumlah pemakaiannya kan 500. Cuman Ya, kan tadi kan kita rinci 90, 125 dan lain sebagainya. Nah, itu nanti di bawahnya pas dikasih totalnya di penggunanya 500 terus secara nominalnya rupiahnya berapa gitu ya. total rupiahnya. Jadi kayak gini. Ntar saya share screen lagi ya. Jadi nanti itu akan seperti ini. Nah, jadi kan kayak ini kan langsung saya total nih. Nah, nanti yang harga ini kan nanti ini kan ada total penggunaannya kan, kayak misalkan 90 ini kan 400 ya. Terus ini kan 425 seingat saya dan seterusnya. Nah, ini kan berarti nanti bakal dikalikan ya kan. Nah, seperti ini. Nah, nanti jangan lupa di sini di total juga. Karena kan total penggunaannya kan harus sama sesuai dengan yang ada di notanya kan soalnya ya. Ya, Jadi baik nanti Pak. setiap pemakaian bakal ada ininya, gitu ya. Ya, Oke, baik Pak, terima kasih. ya sama-sama. Ini Mbak Safety sudah datang belum? Oh sudah ya, oke. Tadi belum katut ke absen. Terus teman-teman yang online sudah sampai mana progresnya? Saya coba cek Mbak Ari dulu ya. Mbak Ari mana? Oke, jurnal penjualan juga sudah Mbak Ari. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kasnya. Hmm, hmm, hmm. Cintanya Pak. Ya, gimana Mbak? Yang faktur penjualan tunai itu kan ada PPN 10% itu kan. Hmm. Itu berarti masuk yang penerimaan kas yang PPN keluar apa yang PPN keluar Pak ya? Ya, PPN keluaran. Kan ada PPN-nya juga toh. Jadi ini Ya, ada baik anu Pak. Mbak. Ini yang kayak tuku sandang itu cukup. Jadi yang ini kasus untuk penjualan ini kan kita ada ini ya. Ada yang faktur penjualan kredit dan ada faktur penjualan tunai, gitu kan ya? Ya, Nah, yang faktur penjualan tunai itu nggak usah dicatat. oh
Yang kita catat, yang kita catat cukup BKM-nya aja. Berarti yang Hmm. faktur penjualan tunai itu nggak usah masuk penerimaan kas, Pak ya? Nggak usah masuk penerimaan kas dan dia juga nggak masuk di jurnal penjualan kan? Iya. Nah, Berarti diabaikan, eh, Pak, itu nggak masuk kemana-mana. di, diabaikan nggak masuk mana-mana karena eh, alurnya ketika ada faktur penjualan secara tunai, nah jadi ketika kas itu diterima maka akan ada bukti kas masuknya. Jadi yang kita ini agak mengecoh, jadi memang yang kita catat itu adalah bukti kas masuknya karena saya kayak waktu kita ngeluarin kas kita catat ketika ada bukti pengeluaran kas kan. Nah, kalau penjualan secara tunai juga seperti itu, baru kita catat penjualannya di penerimaan kas itu kalau bukti kas masuknya sudah keluar. Jadi kayak toko sandang itu yang untuk FPJ-nya atau faktur penjualannya nggak usah dicatat, yang dicatat langsung yang BKM-nya aja, tuh ya. Jadi yang Berarti, Pak ya. jadi yang ya yang Mbak Ari bisa dihapus gitu ya. Baik, Mm-mm. terima kasih. Ya, sama kayak yang UD Kejora itu juga. Iya, Nah, Pak. sama ini Mbak Ari, ketika kita bicara yang penjualan secara kredit, itu kita tidak di kreditnya kita nggak pakai akun penjualan ya Mbak Ari ya. Yang mana, Pak? Kayak contohnya yang kayak UD Purnama ini Mbak. UD Purnama ini kan dari ini kan, dari transaksi ini kan ya, transaksi penjualan kredit kan ya. Iya, Pak. Nah, berarti kan ketika kita sudah mencatat kan sebelumnya berarti kita sudah mencatat di jurnal penjualan, ya kan? Nah, pasti penjualan kita itu akunnya adalah ada akun debit piutang. Nah, jadi nanti kalau ketika kayak contohnya yang UD Purnama 300 jutanya itu bukan di akun penjualan Mbak, tapi di akun piutang dagang. Karena ibaratnya piutang kita dilunasi. Jadi mengurangi saldo piutangnya. Langsung Gitu ya. 330 juta gitu ya, Pak? Langsung 300 saja. PPN keluarnya tetap 30 juta di situ. Oh, ya. Ya, Pak. gitu ya. Jadi cuman tinggal geser aja. Dari yang di akun penjualan digeser ke akun piutang dagang gitu ya. Oke. Jadi yang kayak toko sandang itu tinggal dihapus aja yang double, sama ini ya, sama yang UD Kejora ini ya, itu dihapus aja. Jadi yang masuk Iya, di kas masuk cuma yang kode BKM aja. Oke, nanti saya cek lagi. Oke, terus ada Mbak Safety. Mbak Safety udah sampai mana Mbak Safety? Mbak Safety. Jurnal penjualan, oh masih belum. Oke, Mbak Safety masih sampai mana Mbak Safety? Masih sampai kartu persediaan, Pak. Oh ya, oke. Sudah paham ya kartu persediaannya ya? Oke, sudah, Pak. Tapi secara itu benar apa enggak, Pak? Ada yang salah? Oke, wait, tak ceknya dulu. Ada UD Wangi. Oke. Oh, kalau pemakaian bahan bakunya, Mbak, untuk harganya nggak usah ditotal, Mbak ya. Yang ditotal cuma jumlah sama unitnya aja ya. Oh, gitu. Ya, Pak. Kayak yang di tanggal 9 itu harga harga per unitnya itu nggak usah ditotal. Yang ditotal cukup unit sama jumlahnya aja. Oh, ya. Unit sama jumlahnya. Oke. Ya. Oke. Barengan. Iya. Sama kan? Oke, overall untuk pengerjaan kartu persediaannya sudah oke Mbak Safety.
Tinggal itu aja sih yang harga total untuk harga per unit yang di pemakaian bahan baku itu dikosongkan aja. Oke, siap, Pak. Oke, good. Terus ana sapa maneh iki sing online iki? Ada Mbak Musti, oh Mbak Sofi, ada Mbak Sofi dulu. Mbak Sofi. Mbak Sofi. Jurnal penjualan belum, Mas. Mbak Sofi udah sampai mana Mas Yan ini? Sampai persediaan kaos, Pak. Oke, oh masih kartu persediaan ya. Tolong dicek Oh, yang persediaan kainnya, Pak. oke. Persediaan kainnya sama Mbak, untuk pemakaiannya yang keliru Mbak. Cara penulisannya. Jadi untuk pemakaian bahan baku, cara pencatatannya sesuai dengan urutan di stok dari tanggal 8 Mbak ya. Jadi kan di pemakaian kain tanggal 9 itu kan kita total pemakaian kain kan 500 ya totalnya ya Mbak Sofi. Ya. Nah itu berarti 500 itu kita gunakan dari mana? Dari 90 menggunakan 400.000, oke. Tapi selanjutnya kita menggunakan 125 dari 425 dulu Mbak, sesuai dengan urutan stoknya ya. Kemudian setelah 125 ada 95 420, kemudian ada 115 420, sisanya pakai harga 425. Jadi bukan nulisnya bukan langsung 90 210 langsung 200, enggak, tapi sesuai urutannya. Kita pakai stok yang 90 dihabiskan dulu, kalau habis pakai stok yang 125, habis pakai stok yang 95, habis lagi pakai stok yang 115. Bisa dipahami Mbak Sofi? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya. Jadi Allah. ini tak share screen lagi pengerjaan yang tadi saya jelaskan ke Mbak Ari. Nah, penulisannya kayak gini Mbak ya. Jadinya, jadi stok yang pertama kita gunakan yang 90 habis, kemudian pakai yang 125 habis, pakai yang 95 sesuai urutannya, terus pakai yang 115. Nah, ini kan totalnya kan 425, ya kan? Kurang 75. Nah, 75 ini kita pakai stok yang terakhir yang harganya 425.000. Gitu ya? Ya, Pak. Oke. Untuk sisanya 50 425 itu udah benar, ya. Nanti yang untuk setiap pemakaian diperbaiki seperti itu. Oke, kartu persediaannya tinggal diperbaikin itu aja. Oke, terus ada bis Mbak Sofi, tadi Mbak Safety udah. Terus ada Mustika. Mbak Mustika udah sampai mana ini? Sampai kartu persediaan kaos, Pak. Kartu persediaan kaos ya. Oke, kalau overall saya lihat kartu persediaannya, cara penulisannya sudah oke. Kartu persediaan kaos, oke, masih lanjut ya. Oke, monggo dilanjut Mbak Mustika. Terus ada Mbak Aninda. Mbak Aninda, mana Aninda? Masih di tempat kerja, Pak, belum bisa mengerjakan. Oh gitu, oke. Berarti tak lihat progres terakhir sampai mana dulu ya. Kemarin terakhir sampai mana berarti? Di jurnal pengeluaran terakhir. Oh, terakhir jurnal pengeluaran kas ya. Oke. Nanti sempatkan untuk di ini ya. Dicicil ya, Mbak Aninda ya. Baik, Pak.
Oke, kemudian ada Mbak Namel. Oke, Mbak Namel. Mbak Namel sampai mana? Kartu persediaan, Pak. Kartu persediaan ya, tak ceknya. Oh, ini tiba-tiba muncul angka 75 dari mana ini, Mbak? Oh, ini ada kekeliruan ini, Mbak siapa ini tadi? Mbak Namel ya. Untuk coba lihat tanggal 7, Mbak, yang retur UD Ravioda itu, Mbak. Iya, Pak. Itu kan Mbaknya mengurangi di harga yang 400 ya, stoknya ya. Iya. Nah, seharusnya itu mengurangi yang ini, Mbak, yang 110. Karena kan UD Ravioda itu kan kalau Mbaknya cek di tanggal 4, pembeliannya itu kan kita membeli 110 dengan harga 420 kan itu kan ya. Otomatis ketika terjadi retur di tanggal 7, Mbak, 15 dengan harga 420 itu akan mengurangi stok yang 110 itu, Mbak. Jadi 110 kurangi dengan Sesuai itu 15. ya, Pak. Sesuai Yes. pembeliannya tadi awal. Benar. Jadi yang 75 itu tetap 90 nanti ya. Oke, baik, Pak. Jadi yang 400.000 itu tetap 90, habis itu ada 125, kemudian 110 kurang 15 berarti 95, baru 115. Nah, itu hati-hati, Mbak, yang di tanggal 8 itu kok jadi 85, nanti diperbaiki lagi ya. Oh iya, Pak. Iya, seharusnya 90 ya. Nanti yang 110-nya dikurangi jadi 95. Nanti untuk pemakaian bahan bakunya tinggal nyesuaiin ininya. Nyesuaiin apa namanya? Ya, sesuaikan dengan stoknya gitu ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Mbak Namel. Terus yang terakhir ada Mbak Trisna. Sampai mana ini, Mbak? Halo, Mbak Trisna. Oh, jurnal pengeluaran kas masih belum, Mbak Trisna. Terakhir kayaknya jurnal pembelian ya. Jurnal penjualan belum, jurnal penerimaan kas belum, pengeluaran. Oh, masih banyak. Mbak Trisna, halo. Oke, mungkin masih kerja ya. Oke, saya kembali lagi ke Mbak Ari. Tadi terakhir sampai mana Mbak Ari tadi? Oh, jurnal penerimaan kas ya. Jurnal kepenerimaan kas. Mbak, Mbak Ari, maksud saya nggak semuanya dipindahkan ke piutang, Mbak ya. Kalau yang transaksi apa namanya, transaksi yang secara tunai, dia tetap di penjualan. Yang di piutang itu yang cuman tadi transaksinya itu secara kredit penjualannya. Secara kredit, bentar, Pak. Jadi misalkan kayak ini ya, kayak toko sandang, dia itu kan penjualnya secara tunai kan? Dari mana kita tahu pembelian tunai, Pak? Sorry, toko Soalnya sandang. alamatnya sama semua sepertinya. Oh ya, kita tahunya itu kita bisa lihat dari ini, dari di yang halaman ini, Mbak. Nah, dari yang di halaman berapa? Mulai ada faktur penjualan itu dari halaman 42. Contohnya kayak UD Purnama ya, UD Purnama. Nah, itu kalau mau UD Purnama kan dia karena penjualan kredit, berarti nanti benar sudah ada di piutang. Nah, tapi ketika kita bicara toko sandang ya, yang di halaman 43, dia itu kan faktur penjualannya kan tunai, Mbak. Iya. Nah, jadi Berarti otomatis yang faktur
penjualan tunai itu ya Pak ya. Ya, Ada yang hubungannya faktur sama penjualan yang ini. tunai, ada hubungannya sama ini. Jadi kayak yang saya bilang tadi, ketika faktur penjualannya tunai, maka kita untuk faktur penjualannya tidak perlu kita catat, tapi yang kita catat adalah BKM-nya. Iya. Berarti yang ada faktur penjualan tunainya itu masuk piutang. Masuk, yang ada faktur penjualan tunai itu masuk di penjualan, Mbak, karena tunai. Nah, kalau yang ada faktur penjualan kredit, nah dia itu masuk ke piutang. Oh iya. Ya, Ya. gitu ya. Kalau Oke, yang PPN keluaran itu sama ya? PPN keluaran sama semua, tetap. Ya, baik Pak. Hmm. Oke, terima kasih Oke, Pak. sama-sama. Oke, nah, oke Mbak Ari, tinggal yang ini ya, yang misalkan contohnya yang UD Purnama, untuk piutang dagangnya jadinya cuma 300 Mbak ya, tetap ada PPN keluarnya 30 juta. Jadi piutang dagangnya 330 diganti 300, terus sebelahnya PPN keluarannya jadi ada 30 juta. Nah, yang UD Kejora juga sama, yang UD Skol juga sama. Oke, sip, Mbak Ari. Jurnal penerimaan kasnya sudah oke, jurnal penjualannya juga sudah oke. Pak, maaf. Tadi belum dibantu cek yang kartu persediaan kaos, Pak. Boleh dibantu cek dulu, Pak. Oke. Yang kartu persediaan kaos. Ya. Kartu persediaan kaos. Oke Mbak Ari, yang persediaan kaos sudah oke juga. Bisa. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, bisa dilanjut. Transaksinya berarti sudah sampai
Oke. Berarti Mbak Ari sudah sampai halaman 61 itu udah selesai ya? Iya, terakhir sampai penerimaan kas, Pak. Oke. Bisa dilanjut halaman 62 itu ya. Aktivitas transaksi lainnya selama bulan November. Kalau voucher itu masuk kas keluar, Pak. Ini jurnal kas keluar, biaya asuransi seluruh aset. Jurnal kas keluar. Ini ada biaya asuransi ya. Dia voucher itu ya. Voucher itu adalah ini, ibaratnya itu pengeluaran yang kita lakukan secara internal. Itu biasanya ada perusahaan yang menggunakan istilahnya itu adalah voucher. Jadi dia akan masuk ke jurnal pengeluaran kas akhirnya. Jadi ini ada PT Bumi Putra. Nah, nanti PT Bumi Putra ini bisa dimasukkan ke JKK. Kenapa? Yang jurnal penerimaan kas? Caranya dicatat. Mana? Mana, Der? Jurnal penjualan mudah? Belum. Ini Pak. Balance. Oke, good. Lanjut, jurnal penerimaan kas. Nah, jadi ini tinggal nyetet aja. Ini kan atas transaksi yang tadi juga kan, dari yang ini bakal relate sama ini dia, faktur penjualan tunai sama faktur penjualan kredit. Misal nih, bukti kas masuk, ini kan ngutang dia tuh. Dari mana Pak? Kalau bisa tahu Penerimaan pinjaman, Oh, ya kan? Nah, berarti keterangannya, nah, Bank Bintang. Ya Pak. penerimaan pinjaman bisa. Oh. Setelah ya, Penerimaan pinjaman. nah itu, nomor bukti, Bukti. Oh itu Pak. Satu ya. yang dipakai kas di Bank Bintang Bintang sebesar 3M. Ya Pak. Oke, habis itu kreditnya apa berarti? Kreditnya di Bintang. Enggak lah, diutang itu kan kita berarti ada orang yang ngutang ke kita kan ngutang ini. Boleh Pak. Enggak, lain-lain. Semudah itu benar-benar. Lain-lain, nah enggak, akunnya. Oh akunnya. Nah, pakai akun apa yuk? Kalau kita pinjem berarti pakai akun Utang. Nah, lihat kodenya akun utang berapa di daftar akunmu. Tuh, 2111 kalau nggak salah. Nah, itu utang dagang tuh bawah. 2. Nah, itu kan masih kepala 1, kepala 2. Nah, ini kan masih 1 semua ini depannya ini. Cari yang 2. 2111. 14. Ini Pak. Nah, itu pakai akun itu. Tulis. 211. Kurang 2111. Nah, keterangan ya sama, peminjaman dari Bank Bintang. Pinjaman dari Bank Bintang. Nah, wis. Jumlahnya sebesar 3M. nah, Jirolu. Oke, ya. Nah, Pak. yang ini. Y. Kalau waduh, banyak sekali. Bentar Pak. Berarti penerimaan pembayaran Pak.
Nggak usah, tulis aja nih. Toko apa ini? Langsung buka aja, Pak. Toko Sandang. Berarti saya ini tak ganti Bang Bintang nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, boleh aja. Nah, toko sandang itu tadi penjualannya secara apa? Tunai apa kredit? Jangan. Secara tunai apa kredit? Tunai. Tunai. Itu lihat di faktur penjualan sebelumnya. Di sini kamu tahu dari mana lah tunai? Karena T ini, Pak. SPJT. Iya, kalau kodenya kredit emang apa? Aku tak apa. K, ya wis. Wis tahu tunai? Tunai. Ya. Iki lo kan apa dibilang isi faktur K ini lo. Lagi K terus kredit. Iki tunai. Wah, mantap. Wis, nah tunai. Kas. Kok kas di Bank Bintang lah, nominalnya gede kok. Ini Bang Bintang lagi, Pak. Iya, Oh, tetap di sini. iya kan duit kita nambah segitu. Berarti, Pak, Berarti Pak apa? saya bingung ya. Kok bingung kenapa? Berarti ini masuknya 43.200. Hah? Iya. Berarti ini 43.200. Nah, ada potongan penjualan apa enggak? Potongan penjualan ada. Nah, berapa? Potongan penjualannya 800. Nah, oke. Nah, terus? PPN 10. Keluaran. Iya, betul kan, Pak? PPN 10 itu di sih? Berapa nominalnya? Nah, tulis. Giro lu. Ya. Nah, Berarti ini masuk ke akun apa ya? akun apa? Kalau kamu jualan, Jualan. tunai, Tunai. masuk di itu harus dicepak dong. Kok kas kan udah? Oh, wis. Kreditnya. Apa berarti, Pak? Berarti apa? Kas pada Pada bank. Penjualan. Guys, pada penjualan itu apa, Pak? Ya, penjualan harus dicepak no di template. Mana? Jurnal penemuan. Taram. Bukan satu-satu. Nggak usah ya, ini di bawahnya ditulis. Di sini Hmm. totalnya Kira penjualanmu. 40 juta. Nah, wis. Sama toh jumlahnya 44 toh, debit sama kreditnya. Oh, Debit di total. Nah, sama kan? Nah, gampang kan? ini nanti jumlahnya di sini. Nggak ada jumlahnya ke bawah. Ini kan nggak usah ditulis. Ini kan kalau akunnya nggak ada di sini, makanya bisa di sini. Kalian di sini. Kalau ada akunnya langsung di bawah akunnya itu langsung. Nah sekarang coba nih, itu naik lagi kok, gitu, itu naik mana? Dari yang kredit itu, Pak. Ndi, lah tunai kape, nanti. Ini kredit. Nah, cobaan. Lah kredit berarti ya apa? Bentar, Pak, saya tulis dulu. OD Purnama. Kredit. Berarti di sini ya, Pak. Gimana? Mana? Debitnya apa di sini? Kamu lihat dodolan untuk apa? Ada orang bayar dapat apa? Dapat uang. Nah, dapat uang berarti yang bertambah ya sebesar Cirolu. Oke. Potongan penjualanmu? Potongan penjualannya 6 juta. Nah, Cirolu. Oke. Terus Sama PPN ini, Pak. PPN-nya piro? 30 juta. Oke, Cirolu. Oke. Terus Harga pakaian. harga pakaian apa sih? Penjualan secara kredit. Berarti apa kalau ada orang bayar? Penjualan ya, Pak. Enggak. Penjualan itu kalau tunai, kalau kredit. Apa ya? Berarti ini pakai nomor akun baru ya, Pak? Enggak, ada kok sudah disiapin kok. Wah, sebesar 3
Nah, itu bedanya ya. Nah, jadi kalau tunai langsung kas pada penjualan, kalau kredit kas pada piutang dagang. Ibaratnya nih, waktu terjadi transaksi kredit, piutang itu kan ada di debit. Nah, nanti ketika transaksi transaksi penjualannya tadi, ya kan? Kok transaksi penjual? Ketika dia membayar, nah kan piutang dagangnya kita kreditkan sebesar 300 juta itu tadi, ya. Oke? Sip, mantap. Jualan kredit masih ada piutang. Iya, penjualan kredit kan kalau misalkan terjadi transaksinya kan kita nggak dapat duit, kita kan cuma piutang pada penjualan. Nah, tapi ketika kita dibayar, ya kan, piutangnya kan kita kreditkan, terus kita dapat kas. Nah kan gitu, jadinya bedanya gitu. Kalau tunai langsung masuk di penjualan sini, bedanya di situ. Oke? Oke, sampun. Ada yang dibingungkan? Belum. Oh, kalau jurnal penjualan gampang ini. Yang kredit loh ya, yang tunai nggak masuk loh ya. Loh, iya benar. Yang di piutang tuh cuma yang kredit tok. Pendapatan lain-lain. Kok belingan kan biasanya. Yang mana itu? Halaman. Oh ya, itu kan ngeluarin duit toh? Cara tunai toh? Nah, berarti masuk ke? Yes. Ya, Mbak Safety. Gimana, Mbak? Untuk berarti PPN itu nggak dimasukkan sebagai harga pokok pembelian ya Pak? Di Itu kartu persediaan. PPN enggak? Kalau untuk kasusnya UMKM itu gimana? Kalau di- Tak lihat punya Mbak Safety dulu ya. Itu Nggak, aku tanya aja Pak. Oh, tanya aja ya. Kalau sebenarnya kartu persediaan itu sebenarnya ini kan kita tidak memasukkan PPN-nya karena kan sebenarnya PPN itu kan ini ya sudah include biasanya, ya kan. Jadi sebenarnya untuk penentuan harga pokok sebenarnya itu kita bisa ada dua opsi sih Mbak. Kita bisa memasukkan PPN-nya, bisa juga tidak. Jadi sebenarnya tergantung dari pihak perusahaannya seperti apa. Karena kan biasanya PPN itu kan langsung tertuang ini ya, sesuai secara total kan biasanya ya. Nah itu jadi kalau dari prakteknya ya, kalau memang ingin benar-benar menunjukkan menunjukkan harga pokok yang sebenarnya, akan lebih baik kalau misalkan harga
barang kita itu intinya sudah include semua pengorbanan kita dalam rangka mendapatkan bahan tersebut. Jadi kalau memang PPN itu, ya kan, PPN itu memang kita bayarkan, maka akan lebih baik kalau harga kita, harga bahan baku kita itu sudah include dengan perhitungan kita menggunakan PPN. Seperti itu. Kalau untuk di harga pokok loh ya. Kan biasanya kalau ini kan masuknya PPN keluaran sama masukan. Biasanya nanti di endingnya buat dikreditkan waktu pajak. Ya, itu kan kalau untuk perusahaan yang udah PKP lah katakanlah ya. Ya. Nah, ini katakanlah kalau dia UMKM, dia bertransaksi dengan PKP. Nah, dia itu posisinya nggak PKP kan? Itu PPN-nya nanti gimana? Oh, dia ini berarti kan kalau misalkan dia nggak PKP, biasanya kan PPN itu kan terjadi karena kita membeli barang kan biasanya, ya kan? Dan biasanya kan itu sudah include di notanya, sehingga nanti kalau di UMKM otomatis itu akan menjadi penghitung di harga pokoknya juga, karena kan itu uang yang kita keluarkan. Jadi nanti harga pokoknya biasanya ya untuk penentu harga pokok bahan untuk barang ya, itu kita bisa menggunakan, kita menambah selain dari harga bahannya atau harga barangnya, tambahkan dengan ongkos kirim dan juga bea masuk, bea cukai, atau juga termasuk pajaknya. Jadi misalkan nih kayak yang kasus ini ya, 400, harganya misalkan 400.000, ya kan, ada PPN 10%, 40, berarti ya sebenarnya harga Anda beli itu adalah 440 akhirnya, kan gitu. Nah, jadi di HPP itu tertulis 440, bukan 400-nya. Bukan, karena kan ibaratnya kan kita ngeluarkan uangnya 440, bukan 400.000. Kalau kasus yang kita kerjakan kan ini untuk perusahaan yang udah PKP lah, yang udah jadi pajak keluaran sama pajak masukan itu disendirikan. Nah, ini kalau tadi yang aku tanyakan itu kasusnya kalau dia UMKM yang bekerja sama dengan yang PKP. Nah, jadi langsung aja dibentuk sebagai penentu harga pokoknya. Oh gitu Pak, berarti nggak seperti yang kita kerjakan ini ya? Ya, jadi memang case by case, karena kan ibaratnya kan kalau misalkan memang dia bukan PKP, kita kan memang tidak akan punya akun PPN keluaran sama PPN masukan, kan akhirnya kan seperti itu ya. Nah, akhirnya memang yang harus kita perlakukan adalah, kalau dari saya pribadi, untuk PPN-nya seperti apa ya, PPN-nya akhirnya adalah karena PPN itu kita keluarkan dalam rangka kita memperoleh bahan baku atau memperoleh barang dagang, otomatis ya itu akan menjadi pembentuk harga pokok kita, kan akhirnya seperti itu. Jadi akhirnya harga pokok kita 440, berarti ya kita jualnya kan otomatis akan lebih tinggi, kan seperti itu. Betul Pak. Ya. Oke, berarti kesimpulannya tadi ya Pak? Iya, kesimpulannya seperti itu. Itu dimasukkan sebagai harga pokok kalau dia kasusnya dia UMKM. Betul. Ya, siap Pak, terima kasih. Kalau nggak dimasukkan UMKM ya, kalau nggak dimasukkan ke harga pokok ya, akhirnya itu menjadi biaya operasional kan? Betul sekali. Nah, karena kan nominal itu tetap kita bayar. Nah, nanti kalau misalkan, kalau dari logika saya, kalau misalkan itu tidak saya masukkan ke harga pokok, saya masukkan biaya operasional, yang dikhawatirkan adalah Anda mencatat harga pokoknya 400.000, ya kan? Padahal sebenarnya pengeluaran Anda untuk mendapatkan barang itu adalah 440.000. Jangan-jangan nanti Anda menjualnya 440.000. Lah Pak berarti. Nggak untung Pak. Nggak untung jadinya kan, kerja sosial jadinya kan. Nah, lah ya itu. Bakti itu namanya. Nah, ya. Jadi akan lebih baik kalau memang semua unsur yang memang kita keluarkan dalam rangka mendapatkan bahan baku atau barang dagang itu bisa kita gunakan sebagai unsur penentu di harga pokoknya. Seperti itu. Oke, siap Pak. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ditya izin tanya. Ya, Mbak Ari.
yang voucher toko makmur sama UD usaha itu berarti nggak usah Pak ya? Voucher itu yang halaman berapa? 64. Halaman 64. Ya, Toko makmur itu pembelian perlengkapan tulis secara kredit. Nah, kalau secara kredit masukkan ke jurnal umum, Mbak. ya. Karena kan Tapi kalau kita masukkan di jurnal pembelian kan nggak bisa. tapi ini jatuh temponya Desember Pak. Ya, jatuh temponya Desember, jadi yang kita catat cuman transaksi kreditnya aja. Di Untuk jurnal pelunasannya enggak kita jurnal karena pelunasannya di bulan Desember. Transaksi kreditnya aja yang kita catat di jurnal umum. Kalau yang UD usaha itu Pak, Pembelian perlengkapan kantor sama. jurnal Dia umum. sama dia juga di jurnal umum karena di jurnal pembelian enggak bisa kita masukkan itu. Baik Pak. Oke. Terus yang satu lagi Pak, yang pembayaran gaji 62.500 itu nominalnya ditulisnya yang itu. Soalnya kok ada untuk bagian produksi 40% itu termasuk apa enggak Pak? Oh, untuk yang biaya gaji itu langsung masukkan aja, Mbak. Yang 62.500 itu ya Pak? Itu di itu kan? Itu di pembayaran gaji 6. Langsung masukkan aja jadi 62.500. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, kita sudah jam 9. Bisa silakan dilanjutkan ya, di rumah juga bisa ya, atau bisa dilanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi ini sudah pertemuan ketiga teman-teman, jadi saya harap untuk jurnal-jurnal ini bisa segera kita bereskan juga, karena masih ada rekapitulasi, masih ada buku besar umumnya juga ya, jadi itu harus kita kejar juga. Oke teman-teman, untuk sementara untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.